Bismillah. Kali ini kita akan melanjutkan membaca buku Sejarah 25 Nabi dan Rasul, disertai kisah-kisah para nabi lainnya, memetik pelajaran tauhid dan akhlak mulia dari sejarah para nabi dan rasul. Penulis Ustadz Nizar Saad Jabal LCMPD Hafizahullah dan Aiman Umar Abdul Aziz Hafizahullah. Penerbit buku ini Perisai Quran Kids. Alhamdulillah, sebelumnya kita telah selesai membaca kisah Nabi Adam, Nabi Idris, dan Nabi Nuh. Sekarang kita akan melanjutkan membaca kisah Nabi Hud alaihi salam. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kam iddatul anbiya?" Qala mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfar rasulu min dzalika salasatu mi'atin wa khamsata asyara jamman ghafira. Wahai Rasulullah, berapa jumlah keseluruhan para nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jumlah seluruh nabi dan rasul 124.000 nabi. Di antara mereka yang termasuk rasul sejumlah 315. Suatu jumlah yang banyak. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam Al-Musnad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Mishyah. Mari kita baca kisah Nabi Hud alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Hud, kaum Ad. Nabi Hud alaihi salam merupakan nabi yang keempat setelah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud yang terdapat dalam Al-Qur'an. Nabi Hud alaihi salam berasal dari suku Ad yang berada di Yaman. Suku Ad adalah bangsa Arab yang tinggal di perbukitan. Mereka juga memiliki lembah yang bernama Mughith. Kaum Ad banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Kaum Ad terkenal dengan kekuatan fisiknya. Tubuh mereka sangat kuat dan melebihi suku lainnya yang ada pada saat itu. Mereka juga terkenal akan kemampuannya dalam membangun rumah dan gedung. Mereka mengubah gunung-gunung batu yang tandus menjadi rumah dan gedung yang dapat ditinggali. Namun, kelebihan dan kekuatan yang mereka miliki justru menjadikan mereka sombong. Mereka menganggap dirinya paling hebat, sehingga mereka tidak mau menerima nasihat. Dakwah Nabi Hud alaihi salam. Kaum Ad adalah kaum yang menyembah berhala. Mereka juga banyak melakukan kekufuran dan pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Hud alaihi salam kepada kaum Ad untuk mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kaum Ad tidak menaati Nabi Hud alaihi salam. Bahkan mereka mengingkari dan menyakiti Nabi Hud alaihi salam. Kaum Ad pun tidak ragu-ragu menghina Nabi Hud alaihi salam. Mereka menghina Nabi Hud alaihi salam dengan berbagai perkataan. Kaum Ad menghina Nabi Hud alaihi salam dengan mengatakan, "Sesungguhnya kami benar-benar memandangmu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggapmu termasuk orang-orang yang berdusta." Quran Surat Al-A'raf ayat 66. Kaum Ad menolak dakwah Nabi Hud alaihi salam dan menuduh beliau sebagai pendusta dan orang gila. Walaupun dihina, Nabi Hud alaihi salam tidak membalas hinaan itu dengan perbuatan yang tercela. Beliau justru menasihati mereka dengan mengatakan, "Hai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun. Akan tetapi, aku adalah utusan dari Rob sekalian alam. Aku menyampaikan amanat-amanat Robku pada kalian, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu." Quran Surat Al-A'raf ayat 67-68. Pelajaran penting. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelebihan apapun yang ada pada diri kita itu tidak selalu menjadi nikmat dan kebaikan. Terkadang hal itu bisa menjadi malapetaka. Bagaimana itu bisa terjadi? Kelebihan itu seringkali membuat kita menjadi sombong. Jadi, sombong itu menolak kebenaran. Begitulah yang terjadi pada kaum Ad. Semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur atas kelebihan dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Alhamdulillah.
Anak-anak yang soleh dan solehah adalah mereka yang yakin bahwa kelebihan yang dia miliki adalah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat beribadah, menjauhi kesyirikan, dan tidak bermaksiat. Kesombongan kaum Ad. Kaum Ad menuduh Nabi Hud alaihi salam sebagai pendusta. Mereka menantang Nabi Hud alaihi salam untuk mendatangkan azab jika Nabi Hud alaihi salam itu benar. Dengan sombongnya mereka berkata kepada Nabi Hud alaihi salam, "Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang yang benar." Quran Surat Al-A'raf ayat 70. Nabi Hud alaihi salam tidak putus asa dan tetap mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tidak berbuat kemusyrikan. Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kaum Ad. Kesombongan kaum Ad mendatangkan bencana dan azab bagi mereka. Tidak lama setelah mereka menentang Nabi Hud alaihi salam untuk mendatangkan azab, terjadilah apa yang mereka inginkan itu. Muncullah awan tebal di negeri kaum Ad. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju lembah mereka, mereka berkata, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan untuk kami." Bukan, itulah azab yang kalian minta untuk disegerakan, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Akibat kekufuran mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azab yang pedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin topan kepada kaum Ad. Subhanallah, alangkah dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Betapa mengerikan angin topan itu. Angin itu menghancurkan segala sesuatu hingga menjadi debu. Kemegahan yang ada pada mereka musnah seketika. Dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan, angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilaluinya, melainkan dijadikannya seperti serbuk. Quran Surat Az-Zariyat ayat 41-42. Bisa kita bayangkan seperti apa dahsyatnya angin tersebut. Bukan hanya menghancurkan, bahkan semuanya hancur menjadi serbuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan angin topan kepada kaum Ad, bukan hanya sehari saja. Lantas, berapa hari mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan. Quran Surat Al-Haqqah ayat 7. Subhanallah, dahsyatnya. Ampunilah kami ya Allah. Pelajaran penting. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah apa yang menimpa kaum Ad, kaum yang terkenal dengan kehebatannya dan kekuatannya, tetapi itu semua tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita pintar, wajah kita tampan, dan tubuh kita kuat, tetapi kita sombong, tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak berbuat maksiat, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan azabnya kepada kita. Semoga kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita doa jika kita melihat angin topan yang bertiup kencang. Beliau memerintahkan kepada kita untuk membaca doa berikut ini. Allahumma inni as'aluka min khairi ma arsalta bihi wa a'udzubika min syarri ma ursilat bihi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari kebaikan angin yang engkau utus, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan angin yang ia utus dengannya. Amin. Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca kisah Nabi Hud alaihi salam. Terima kasih ya telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.